Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan menerangkan atau menjelaskan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bertemakan Pancasila dalam konteks sejarah, filsafat, dan etika yang dibimbing oleh dosen Muhammad Fajar MPDI. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nur Ikma Sukmawati dengan NIM 2121193. Yang kedua ada Lintang Karim Wibowo dengan NIM 2121207. Yang ketiga ada Amanah Istiqomah dengan NIM 2121212. Jadi materi kali ini akan membahas tentang sejarah terbentuknya Pancasila, filsafat Pancasila, dan etika Pancasila. Sejarah terbentuknya Pancasila yaitu pertama pada masa kerajaan Majapahit. Jadi nilai-nilai Pancasila itu udah ada sejak pada zaman kerajaan di Indonesia, yaitu pada kerajaan Majapahit. Itu tuh udah ada bukti kalau pada kerajaan Majapahit itu terdapat nilai-nilai Pancasila, yang salah satunya itu ada dalam kitab Negara Kartagama karangan Empu Pranca yang berbunyi Nyat Nagaweni Pancasila Kartasangkar bisa kakak karma, yang artinya raja wajib menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula upacara ibadat dan penobatan. Bukti selanjutnya itu kitab Suntasoma karangan Empu Tantular yang berbunyi Pancasila Karma, yang artinya 5 dasar tingkah laku. Dalam sejarah terbentuknya Pancasila juga ada kolonialisme. Karena Indonesia itu sebagai negara yang kaya, jadi banyak para penjajah mengincarnya, terutama Belanda. Belanda menjajah Indonesia tuh dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu itu juga terjadi perlawanan rakyat Indonesia, termasuk pembentukan Budi Utomo. Berarti waktu itu terjadi pada tahun 1945. Sangat banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang saat itu menjadi pembangkit nasionalisme rakyat Indonesia. Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi Belanda itu tidak merealisasikan, sehingga Indonesia seakan-akan merasa kecewa. Dan akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Dan pada saat itu tuh kependudukan negara Jepang itu sangat kejam dibanding Belanda. Akhirnya untuk mengatasi kekecewaan tersebut, pemerintah Jepang mengadakan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Andes Tarajiman Widodo Diningrat dengan anggota 60 dan melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama itu membahas dasar negara yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut diusulkan oleh 3 usulan. Yang pertama itu dari usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Ada juga ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada usulan dari Supomo, itu pada tanggal 31 Mei 1945, yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dan ada usulan dari Insinyur Soekarno, itu pada tanggal 1 Juni 1945 dengan bunyi kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan dan kebudayaan. Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya pada tanggal 1 Juni selalu mengadakan peringatan sebagai Hari Pancasila. Kemudian sidang kedua itu membahas tentang
3 usulan yang dilakukan oleh Panitia 9. Adapun Panitia 9 itu yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, T. Jako S., A. K. Muzaki, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, yang mana Panitia 9 tersebut itu menghasilkan sebuah piagam, terbentuknya Piagam Jakarta yang di dalamnya itu memuat dasar negara Indonesia. Adapun isi negara Piagam Jakarta yaitu sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keadilan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Langkah lanjut dari persiapan kemerdekaan adalah pembentukan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 7 bulan Juli 1945. Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil PPKI dibentuk untuk memeriksa hasil-hasil BPUPKI sebagai bahan persiapan kemerdekaan. Kemudian sejarah terbentuknya Pancasila itu ada kemerdekaan Indonesia. Jepang bertekuk lutut pada sekutu pada tanggal 15 Juli 1945. Berita kekalahan Jepang ini membuat tokoh-tokoh pemuda pergerakan Indonesia mendesak agar kemerdekaan Indonesia itu segera diumumkan, diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Untuk mendapat pengakuan dari negara lain, dilakukan penetapan pemerintah, termasuk menetapkan dasar negara. Dasar negara yang sebelumnya telah diputuskan mendapat usulan dari Maluku, Sulut, dan Bali, yaitu merubah sila 1 yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Dasar Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, serta mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, yang secara resmi menetapkan Indonesia sebagai negara merdeka. Pancasila disepakati menjadi dasar negara paripurna, jati diri bangsa, rumah bersama, warga berbangsa, sebab keberagaman itu merupakan karunia, dan Pancasila sebagai dasar ideologi, filsafat, dan bangsa yang selalu Pancasila sebagai sistem filsafat. Berarti yang kedua itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan tentang akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila atau noto
negara. Bila dilihat dari pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila bisa juga diartikan dengan hakikat dari isi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hakikat Pancasila, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat atau merupakan unsur pokok negara, sehingga filosofis negara, persatuan, dan kerakyatan. Rakyat adalah merupakan dasar ontologisme demokrasi karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai tersebut, dan dalam realisasinya wajib mengedepankan keadilan semua pihak. Kemudian ada sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan kesatuan bagian yaitu sila-sila Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi dan hakikat sendiri-sendiri. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis atau majemuk tunggal. Sistem filsafat Pancasila antara lain sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang terpisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi mendasari dan menjiwai sila yang kedua, ketiga, dan empat, dan lima. Sila kedua diliputi didasari dijiwai sila yang pertama, dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga diliputi didasari dijiwai sila pertama, kedua, dan mendasari dan menjiwai sila keempat, kelima. Sila keempat diliputi didasari dijiwai sila ke-1, kedua, dan ketiga, dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi didasari dan dijiwai oleh sila ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dan semuanya harus dijalankan oleh rakyat Indonesia sebagai komitmen nasionalisme terhadap tanah air. Sebagai garis besar mengenai nilai Pancasila yang dapat kita jadikan pedoman beretika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna untuk menjalankan filsafat dasar negara dan menjaga ketuhanan NKRI. Sila yang pertama nilai ketuhanan, beriman dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing serta mengedepankan toleransi antar negara. Sila kedua seperti menghormati, menghargai, menjalankan. Sila yang kedua itu nilai kemanusiaan, misalkan menghormati, menghargai, dan menjalankan hak serta kewajiban kepada sesama manusia. Sila yang ketiga nilai persatuan, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Sila yang keempat itu nilai kerakyatan, mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban serta hasil yang adil. Sila yang kelima yaitu ada nilai keadilan. Jadi kita itu harus adil, entah itu orang misalkan entah itu kaya, miskin, pintar, bodoh, kita harus saling bersatu bersama, nggak usah memandang perbedaan. Jadi bisa kita simpulkan dari semua materi bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang proses terbentuknya melewati peristiwa dan langkah-langkah yang insentif diusulkan serta disusun oleh tokoh-tokoh yang ahli
dengan sangat memperhatikan sistem filsafat yang terkandung di dalamnya, yang kemudian menjadi pondasi kuat rakyatnya untuk beretika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.